Rendra dengan puisinya yang berjudul Makna Sebuah Titipan oleh Sarah Nur Almas, NIM akhir 53. Rendra terkenal sebagai penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Ia mendapat julukan si burung merak karena penampilannya sebagai deklamator yang selalu penuh pesona. Rendra lahir pada tanggal 7 November 1935 di Surakarta, Solo, Jawa Tengah dan meninggal dunia tahun 2009 di Depok, Jawa Barat. Kisah rumah tangga Rendra. Rendra menikah dengan Sunarti Suwandi, seorang pemain dalam grup bengkel teater, yang banyak menginspirasi kepada Rendra dalam berkarya. Pada tahun 1970, dia beralih agama dari Katolik ke Islam, tepatnya setelah menikah dengan Sutorosmi Prabu Ningrat. Sejak saat itu, ia hanya memakai nama Rendra, yang awalnya dia memakai nama W.S. Rendra atau Willy Brodus Surendra Broto. Rumah tangganya tidak berlangsung terus, mereka pun bercerai. Rendra akhirnya menikah dengan Ken Zuraida, istrinya yang ketiga, yang juga pemain drama. Masa pendidikan Rendra. Rendra masuk Taman Kanak-kanak tahun 1942, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SD, SMP, dan SMA hingga tahun 1952 yang dijalaninya di Sekolah Katolik Solo, Jawa Tengah. Rendra melanjutkan kuliah di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2008 ia memperoleh gelar doktor honoris. Tahun 1964 ia mendapatkan beasiswa di American Academy of Dramatical Art atau AADA. Tahun 1968 Rendra mendirikan bengkel teater dan menjadikannya sangat terkenal di Indonesia karena memberi warna baru bagi dunia teater di Indonesia. Minat menulis puisi bagi Rendra telah tumbuh sejak ia duduk di SMP kelas 2. Sajaknya yang diterbitkan pertama kali tahun 1952 pada majalah Siasat. Setelah itu, sepanjang tahun 1950-an, puisi-puisi Rendra terus dimuat dalam Siasat, Kisah, Seni, Basis, dan Konfrontasi. Karya-karyanya terus melambung tinggi sampai tahun 1970-an, sajak Rendra banyak dimuat di majalah pelopor. Rendra sudah menulis drama sejak di bangku SMA. Drama pertama yang ditulisnya yaitu berjudul Kaki Palsu, dimainkannya di sekolah. Pada masa di SMA, tahun 1952, ia juga menulis drama yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan. Naskah drama itu memenangi hadiah pertama Lomba Penulisan Lakon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta tahun 1954. Berikut karya-karya dari Rendra. Yang pertama ada kumpulan sajak dan puisi. Kemudian ada naskah dan pementasan drama. Lalu, Rendra juga aktif dalam memerankan film. Berikut beberapa penghargaan atau hadiah yang didapatkan oleh Rendra. Puisi ini bertemakan ketuhanan. Dalam puisi ini, penyair memiliki perasaan yang sedih ketika semua hal yang miliknya hanya sebuah titipan Tuhan. Titipan yang kapan saja bisa diambil kembali oleh Tuhan, meskipun sebenarnya ia menyadari bahwa semuanya hanya milik Tuhan. Dalam puisi ini, penyair menggambarkan kebahagiaan suatu umat manusia yang diberikan titipan oleh Tuhan. Semua barang seperti mobil, rumah, harta, hingga anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada manusia membuat mereka merasa bahagia. Tetapi, semua titipan itu sewaktu-waktu tanpa kita ketahui waktunya akan diambil kembali oleh Tuhan sebagai si kepunyaan. Amanat yang bisa kita ambil dari puisi Makna Sebuah Titipan karya Rendra ialah, sebagai manusia, sudah menjadi kehendaknya untuk senantiasa mensyukuri nikmat dan pemberian Tuhan. Kita harus bisa menyadari bahwa sesungguhnya segala yang kita miliki hanyalah sebuah titipan dari Tuhan yang sewaktu-waktu akan kembali diambil olehnya. Sebagai manusia, kita harus bisa menjadi pribadi yang ikhlas dalam menerima segala anugerah maupun cobaan yang diberikannya. Yang terakhir, kita wajib mendekatkan diri kepada Tuhan.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.